3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar kota Bengkulu. Terima kasih kepada penonton yang sudah hadir. Kita doakan semoga sehat selalu. Oke, siap. Sudah doakan, jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Oke, ini kita sudah bareng lagi nih dengan bapak-bapak tongkrongan di RT 3. Mungkin kita akan ngebahas sedikit yang lebih berat ya. Mungkin bahas apa ini? RUU TNI. Waduh, berat. Jangan. Bapak tolong nanti nih disegel di lama-lama kalau bahas RUU TNI. Atau bahas ini, apa namanya, undang-undang perampasan harta koruptor. Wah, tambah berat lagi. Kayaknya tambah berat. Mending kita ngebahas culture shock. Oke, siap Bapak-bapak. Ini kita ngebahas yang ringan-ringan aja, Pak. Culture shock. Nah, culture shock itu adalah misal kita dari kampung tuh. Kita dari kampung pergi ke kota, tiba-tiba itu apa namanya? Kita tuh terkaget dengan culture yang baru di kota. Saya contohnya, waktu saya pertama kali ke Jakarta itu saya bingung. Bingungnya itu gini. Saya makan di warteg. Biasanya kalau di kampung saya itu kalau pesen es teh ya pasti manis. Tapi kalau di Jakarta begitu pesen es teh dikasihnya itu tawar gitu. Itu kaget saya sampai saya nanya, lu kok tadi saya kan pesen es teh kok nggak manis gitu. Lah kan bapak pesennya es teh gitu. Bukan es teh manis gitu. Itu culture shock. Oh ya, iklan mobil lewat. Jadi salah satu culture shock yang ada nih. Mungkin pertama kali kita langsung kasih Bang Irwan nih. Bang Irwan. Oh, Pak Alek. Pak Alek kan Betawi, Bang. Assalamualaikum. Nggak ngerasain culture shock. Pak Etris berarti, Pak. Kulturnya Bekasi, dia dari Jakarta ke Bekasi kulturnya. Ya, coba kalau dari Bekasi ke Jakarta ke Bekasi ada nggak? Anda semua ini salah. Saya ini dari Holland. Holland. Roti, ya kan dari roti. Dari Biasa dingin sana. Tapi sampai saat ini Ngomong saya dari Holland, dia bilang PA. Ya. sangat panas. Berbeda dengan sebelumnya. Itu salah satu yang saya alami. Oke. Oh, jadi ini perubahan suhu ya, Bang ya. Coba kalau dari Pak Etris, Pak. Pak Etris pernah ngalamin nggak culture shock dari waktu pertama kali pergi perantau ya? Iklan mobil listrik lewat ya, guys. Nah, kultur shock ini kalau di daerah atau di Jawa sana, kalau ketemu orang itu pasti senyum dan sapa. Kalau di sini kan slonong boy. Oh gitu. Jadi Iya. pas di itunya, pas di Jakartanya, apa di Bekasinya? Iya, di Bekasinya. Di Bekasi. Kan di sono kalau di daerah mau kenal nggak kenal juga permisi, manggut, senyum gitu kan. Ya. Ya kan? Ulan pergi ulan. Kalau di sini kan ya kenal sama siapa lu kan gitu kan. Oh gitu, cuek ya. Cuek. Kecenderungan cuek ya. Karena mungkin belum kenal kali, Bang. Nah itu kalau di daerah kan kenal nggak kenal juga kan pasti Oh gitu ya. permisi, monggo gitu kan. Berarti kalau di daerah SKSD dong, so kenal sedekat Iya, gitu kan? jelas. Oh jelas. Ya, karena kulturnya mungkin seperti itu gitu kan. Oh, itu Bang Arif dari mana soalnya? Banjar. Dari Banjar. Coba dari Banjar ke sini tuh ada itu nggak? Culture shock nggak? Pernah nggak ngalamin culture shock? Culture shock saya dulu waktu pertama makan di warteg sama tuh. Kalau di kita dulu di daerah kan kalau mau makan nawarinya halus, Mas. Mam mau makan apa, mam apa, Mas? Oke. Dari pelayannya ya? Nah, dari pelayan. Oke. Kita masuk warteg, mangan. Kalau Mangan. Oh, kasar ya. Mangan itu untuk binatang. Ya. Sapi mangan suket gitu kan. Oke, jadi Terus mangan suket. dari bahasa Jawa ya guys ya. Jadi mangan itu kalau dari bahasa Jawa artinya makan gitu. Jadi cara penawarannya kasar gitu ya, Bang ya. Kalau menurut saya kasar. Tapi ternyata itu biasa, di sini tuh biasa, bukan hal yang kasar, ternyata itu suatu hal yang wajar dan biasa. Kalau di daerah saya kasar, mangan, mau makan nawarinya mangan, kaget itu yang ditawari pasti. Kalau bahasa halusnya kan mau mam apa, Mas? Oke, dari cara penawarannya berarti ya. Ada lagi nggak Mas Arif ya? Terus makanannya serba asin apa ya, awal-awalnya gitu.
culture shocknya Oh, itu makannya di mana nih? Warung apa nih? Warung nasi padang? warteg. Warteg nasi padang atau warung apa ini? Pertama masuk warteg tuh rasanya asin semua gitu. Oke, oke, oke. Tapi lama-lama ya biasa. Iya. Mungkin berikutnya Pak Cahyo. Pak Cahyo dari mana? Terus awal culture shocknya sempat ngapain coba? Sebenarnya masih sakit gigi nih Mas Yusuf. Oh, masih sakit gigi, masih kemarin sakit gigi ya? Ya demi kontennya Mas Yusuf. Bukan viral tembus 50 juta ya. Enggak, ini buat kan RT3 ya guys ya, buat RT3. operasional mobil buat RT3 buat saya mudik. Iya. Kalau kultur shock apa sih tadi? Culture shock. Bahasanya si angel-angel loh, bahasa Indonesia ngono loh. Apa ya berarti ya? Kalau itu apa sih itunya? Budaya, kaget ya? Budaya. Kebiasaan ya budaya. Suatu tempat dengan suatu tempat yang lain. Oh gitu artinya. Sebenarnya sih kalau masih bicara Indonesia dimanapun kebudayaannya masih sama. Karena di mana bumi dipijak di situ langit apa bahasa dijunjung. Dijunjung. Jadi sebenarnya kalau shock ya. Saya kan dulu waktu di kampung itu hidup di apa namanya lingkungan yang agamis. Haus. Ketika saya ke Jakarta, apalagi yang daerah itu tuh Semarekan itu kalau minggu pagi itu namanya apa itu? Car Free Day. Karapa itulah. Nah, itu tuh yang Karapan sapi, iya. Car Free Day. Di situ banyak banget itu apa namanya yang kurang bahan kadang-kadang. Cuman ya Apa tuh kurang iya, bahan tuh Bang? pokoknya Jelasin dong. itulah. Mau nggak dilihat mubazir, Oh. itu saya rada-rada melirik dikit gitu Mas. Oh, gitu. Ya alhamdulillah masih bisa ngelihat, namanya dikasih penglihatan, nggak ngelihat terus saya kan. Jadi kaget guys. Jadi kaget lihat orang-orang yang di Car Free Day. Kurang bahan tuh gimana Bang? Iya. Kainnya dikit gitu ya? Mungkin Mas Yusuf udah lebih paham lah. dilempar ya. Bisa aja Lebih dilempar. paham lah. Oke. Terus yang kedua, ya saya kenal tadi yang dari Holland ini Pak Alek itu ya. Pak Alek. Itu nggak taunya orang hebat itu di Cakung dia. Oh, Jadi gitu. kalau saya pergi kemana-mana dulu waktu ngontrak di Pulau Jaya kan saya rutin ke Pulau Jaya itu. Kalau naik mobil dulu, asal lewat tol Cakung nyebut nama Pak Alek gratis itu. Oh gitu. Iya. Masuk tol? Tol Cakung itu gratis. Alek Makanya gitu ya? bagi penonton kalau masuk tol Cakung sebetulnya nama Pak Alek. Itu yang punya tol Cakung tanahnya engkongnya Alek katanya. Oh, dia cucunya. Iya. Oh cucunya. gitu. Engkongnya itu tanah engkongnya. Haji siapa? Lupa saya. Lupa saya. Haji siapa Bang? Lupa. Haji Nain apa siapa? Cinain. Haji Nain. Iya. Berapa? Mobil ini yang jemput orang sakit. Mau sakit. Ini tanam kongkong. Iya. Itu dulu Alek orang hebat itu. Oke. Ya, cuman dia low profile orangnya. Oh, lo profile. Dia orangnya low profile, selalu bergaul dengan masyarakat. Itu yang saya bilang tadi, di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Jadi oke. dimanapun lingkungan ketika kita bisa Ada yang baik- kaget nggak, Bang? Maksudnya ada yang kaget nggak? Misalnya itu doang atau berarti faktor pakaian ya? Yang Iya. Beda. Ya sebenarnya banyak. Cuman ya kalau diceritain sampai subuh nggak kelar ini. Bisa aja, nggak apa-apa. Makanya Meskipun- contohnya salah satunya itu aja. Betul, Mungkin dari betul. yang lain ada. belum tak cek loh, ini nyala nggak ya kameranya? Terus Oh, nyala, aman. Lanjut. Pak Teguh. Pak Teguh, boleh Pak, cerita Pak, dikit Pak. Ngomong. Oke, monggo Pak. Senior. Senior. Saya dari kecil udah di sini ya, pada sopnya apa? Bingung. Kamu nggak ada. Ya, hari Ini, Mas Bambang. iklan ya. Ini Mas Bambang. Itu Pak, apa namanya? Oh, Pak Teguh dari kecil di sini. Iya. Bingung kan? Pernah ke daerah lain? Sama, saya juga dari umur 5 tahun dari sini. Iya. 5 tahun, serius dari Hah? umur 5 tahun dari sini nih. Serius? Iya, Saya lahir di sini aslinya. aku tuh lahir di Jakarta. Berarti nggak ada yang bingung ya? Nah, itu nggak ada, makanya paling bingung malah sebaliknya. Malah sebaliknya dari Bekasi ke kampung istri. Tuh, gitu, ke kampung istri. Nah, terus kalau di kampung istri yang Nah, kaget itu. ngapain? Bahas aja, saya nggak ngerti. Misal yang culture shock, misal di sini mandi pakai air, di sono mandinya pakai tanah, dari Iya, mana? beda. Tayamu. Nah, ini sama, paling bahas aja ya nggak saya. Yang beda ada nggak Bang? Yang beda itu mungkin kalau makan di warteg, kalau orek itu tempe orek, kalau di sini kalau sore itu bihun orek itu. Bihun? Iya. Lah, serius? Iya serius. Kalau Makanya di sana waktu tawarin makan pakai tempe, pakai orek mau. Dan saya pikir pakai tempe orek, katanya pakai bihun. Oh gitu. oh, Iya. Apa di Rangkas tuh orek tuh bihun? Iya orek bihun. Orek bihun? Iya orek itu bihun. Oh gitu. Oh. Nah,
Nah itu mungkin beda ini. Lah kalau Pak Teguh kalau pulang ke rumah istri, Ini pengetahuan baru nih keren. Apa? Orek tuh bihun. Iya. Rumah istri. ya Iya. kalau orang itu bukannya oke ya, alright gitu. Hah, iya gak sih? Alright. Obama tuh, Barack Obama kan pernah tuh, alright gitu. Alright. Oh, boleh kasih ke Pak Bambang ya. Sono Bang, kameranya Bang. Mana? Sono biar kelihatan, biar istrinya ngeliat. Kalau ngeliat di YouTube, buset diserama itu ya, Bu RT di grup ibu-ibu ya. Istriku nonton nih, bikin apaan sih Mas? Gak jelas kayak gini Mas. Parah. Kalau istriku nonton, awas lo ya. Paling kalau kultur shock saya ya pertama kali kemari ya itu di itu di masalah harga ya. Harga. Ya. Oh ya, harga Waktu beda sih. saya kesini tuh kirain ini wah Bekasi jauh nih sama Jakarta nih lebih murah. Nggak taunya lebih mahal. Oh gitu ya, harga apa nih Bang? Yang spesifik nih, cewek kah apa gitu? Dari Bukan, astagfirullahaladzim, istriku maaf, canda nih. Canda. Maksudnya harga apa sih maksudnya? Yang Ya, spesifik dari sekolah itu. kita kan pekerja nih ya, kita kan pastikan ada alatnya ya, berarti kan sepeda motor lah. Nah itu kalau kita servis di sini itu nggak taunya tuh lebih mahal dari spare partnya semuanya yang biasanya di Jakarta itu ya Kelapa Gading coy, Ya. kota itu cuman 1.000 ya harganya ya, Ya. di sini bisa 3.000 gitu. Apaan tuh Bang, 1.000 Bang? Kayak packing kayak contoh gitulah Oh, gitu. gitu, packing. Ya itu. Makanya saya dulu ya masih belum move on ya. Jadi kalau servis itu ke Jakarta saya. Oh, Beli ke Jakarta daripada di sini gitu. semua harga Bang, apa sekolah gitu. Ya semua lah dia Makanan? elektronik juga dia lebih mahal Oh, oke. gitu. Jadi biarpun Jakarta itu apa namanya kota ya, tapi dia murah gitu. Oh, jadi Pak Bambang itu culture shock-nya dari ini, guys, dari Jakarta ke Bekasi, bukan dari kampung ke kota ya. Dari kota ke kota lagi gitu. Itu aja ada culture shock-nya ya. Iya itu. Nah, Oke. Ini kasih ke abangnya. Abangnya nih dari apa namanya? Madura. Madura itu yang kata-katanya itu suka diulang-ulang. Rek orek. Ya. Kalau orek itu dari rek orek gitu ya. Hun bihun gitu ya. Bukan gitu, Bang. Iya gak sih? Iya gak sih, sono Bang. Coba jelasin coba. Kenapa sih kalau kata-kata kayak gitu tuh diulang-ulang coba? Kalau gue kalau terusuk ini, kan gue lahir di Madura ya, Ah, usia 2 tahun di Jakarta, ya. terus sekolah ke Madura, balik lagi kan, Ya. terus kerja, Ya. Pulau Gadung. Dan gue baru tahu loh, gue itu nih gue serius, gue baru tahu setelah gue kerja di Pulau Gadung gitu, orang sarapan mie ayam, Oh, sarapan mie ayam. Oke, Iya. paham. Sama. orang kerja gitu ya, sarapan mie ayam. Ya, sama. Gue dulu di Madura orang makan mie ayam kan siang, Iya, betul. Siang. pagi-pagi kan nasi gitu kan ya. Ya, betul. Maksudnya nasi dulu ya, omongan kita pas kecil. Kalau kita kecil kan diajarin makan yang aneh-aneh gitu, pedes Oh, gitu kan. sini kameranya saya deketin ya. Nanti biar Itu kan siapa namanya? nggak harus nasi dulu gitu loh. Kita lah ngerti anak kita kan gitu ya. Jangan jajan yang aneh-aneh, makan nasi dulu gitu ya. Ini jangan-jangan istrinya juga belum tahu ya? Belum pernah cerita ya? Belum. Oh kan, Mbak Titin tonton ya. Itu yang gue tuh kalau kerja gitu, Pulau Gadung gitu kawasan. Orang sarapan mie ayam ya. Pagi-pagi udah makan caos gitu, sambel gitu ya. Maksudnya dia kan mau kerja gitu ya dengan apa Fisik yang kuat tuh. pergerakan yang mobile gitu ya. Iya. Maksudnya kan perut katanya kalau pedas gitu kan panas gitu ya, Iya, betul. sakit atau apa gitu ya. Tapi abang saya potong dikit. Sebenarnya saya juga kaget sih waktu apa namanya kerja itu ada warung mie ayam pagi gitu. Soalnya kalau Iya. di tempatku tuh justru malah kalau mie ayam itu jajan ya. Jajan itu ya di luar makan nasi gitu. Itu statusnya Sampai jajan. sekarang tuh yuk kalau kita itu kan nanti yuk kalau kita Apa saya? mau naik ke jembatan Pondokopi tuh yuk, kan putaran tuh depan bioskop tuh Rip. Kan lewat dikit pas depan Carrefour kan putaran tuh Rip. Kita kan langsung naik ke Buaran. Itu kan ada tukang mie ayam 2 tuh yang banyak. Ramai banget bener kan yuk.
rame. Itu kan pagi, kita kan berangkat kerja dulu tuh kita Pulau Gadung ya. Bener kan ya? Nah itu kan orang berarti kan sarapan dia kan, nggak mungkin kan dia jam 4 subuh makan nasi terus jam 6 dia makan mie ayam gitu. Iya betul. Sarapan. Gue bangunnya jam 4 tuh makan nasi, biar jam 6 makan mie ayam nggak apa-apa perutnya gitu. Kan berarti kan dia makanan yang pertama masuk kan berarti mie ayam ya. Iya. Ya efek terhadap kesehatan sih gue gak ngerti, cuman ini kan target temanya culture shock gitu, maksudnya Iya. gue kaget aja gitu. Aku sarapan mie ayam ya. Itu gitu. usus pasti keriting, Bang. Hah? Keriting itu usus. Gitu. Iya. Jadi kayak tadi gue kaget bahwa orek itu di Rangkas Bitung itu bihun. Nah gue sama kagetnya ketika tahu bahwa sarapan itu mie ayam Nggak harus nasi ya? gitu. Coba. Karena Tulis di kalau komen. orang kampung kayak kita, kayak gue gitu kan nasi Sarapan gitu ya. nasi. Sarapan itu nasi. Jadi itu aja sih Bang Yusuf. Oke, siap. Ada lagi, Bang, yang culture shock yang lain, misalkan yang beda banget gitu Oh dari. enggak sih, enggak. Nah, itu kan beda, Bang. Misalkan orek loh. Ya nggak sih? Tolong jelasin, penasaran saya, Bang, kenapa sih? Kenapa kata-katanya diulang gitu? Sate kan? Sate itu. Jadi kalau pengulangan kata dari Madura itu nggak tiap kata di Tidak semua kata. nggak semua kata lah, itu ada pengulangan tuh nggak semua kata gitu. Itu kan cuman Waalaikumsalam. Selamat datang Pak RT. Alhamdulillah, Pak RT. Gitu kan. Pak RT ini Kenyangan entok. habis dari masjid ya? Katanya habis itikaf kata Batak. Habis itikaf. Kalau istri termasuk ibadah bukan ya? Ibadah, Pak, insya Allah, Pak. Ada, karena yang punya kreator ini, konten kreatornya juga dia habis ngawin istri, makanya Iya, telat. gitu ya enggak? Gitu. Jadi gitu Bang Yusuf. Oke, siap, Pengulangan kata di bahasa Madura itu nggak tiap kata lah. Nggak kata-kata. Kalau setiap kata diulang, orang Madura nggak bisa jadi juri dong. Ah, iya benar, Ya kan? benar. 1, 2, 3 dor kan gitu. Kalau orang Madura, tuh 1, 2, 3 dor. Sama yang lari keburu kram. Gitu. Oke, Bang siap, Yusuf ya. siap. Oke, thank you Bang Yusuf. Thank you, Terima thank you. kasih. Sukses ya. Ini jadi nanti ini channelnya punya RT3 ya, guys ya. Jadi ini nanti banyak cerita-cerita lah dari ini, termasuk apa namanya, kita tuh dari mana-mana aja ya Bang ya, dari suku mana aja, Jawa ada, Sumatera ada ya. Bang ini Ambon ada Ambon baru pulang kampung ya. Ada yang orang punya suku tapi nggak tahu Gorontalo. Iya. Jadi Jadi pindah dia jadi Holland. Tadi wajar dia Holland. Holland. Punya Holland. Biskuit tuh. Tapi tenang, kalau ini Dia di ngambil doang, dia berenang. di kumpulan ini tenang. Ada ini namanya K. Jadi coba di searching K orang Bekasi atau apa? Ketua Preman Bekasi. K. Samperin Lu tuh. disamperin. Kayak dulu ya. Jadi kita tenang nih, konten juga aman ya kan. Bang, silakan Bang. Nih yang dari seberang ya, dari seberang di Sumatera. Mungkin ke sini banyak culture shock yang baru ya. Kita sorot ke sini ya. Coba tuh, minum tomat lu. Ya, Mas Yusuf, mengenai culture shock sih, sebenarnya saya pikir semua hal itu dari kampung halaman lah, Ya. berpindah tempat itu ya nggak signifikan banget. Jadi ada hal yang positif, ada hal yang negatif. Gitu. Iya. Jadi kalau bicara Oke, satu dulu, yang positif, yang beda, yang positif. yang positif itu seperti kata Kiai Haji Muhammad Zubair gitu ya kan. Tausiah nih udah berat Bang. Bang tadi sampai ngomong santai, ini ngomongnya udah serius ini. Jadi apa katanya tuh? Saya juga lupa sebenarnya. Lupa, nggak apa-apa. Ya saya ingatnya aja Bang. Ingat santai Bang, pesannya aja. Jadi Kalau dia ultra tadi 3 gitu. Kenalin dulu. Ini Abang dari mana asalnya? saya dari Sumatera. Salah satu tempat tinggal saya itu di Tapanuli. Ya saya dari kampung lah, pedesaan ya. Tahun 98-99 nyampe di Jakarta. Pas rusuh itu Bang. Hah? Pas rusuh ya? Kerusuhan. Itu ikut itu nggak apa? Ngambil TV gitu. Jarang, ikut kali ya? Itu udah habis, sudah selesai. Oh, udah. Wah, nggak ada. 99. Bantuin aman. Oh, Bang ya. Nah, jadi ya namanya baru dari kampung mah culture shock gitu ya. Bicara culture budaya gitu ya. Sebenarnya sih nggak ada yang signifikan. Jadi
apa dibilang Jakarta itu lebih keras dari Ibu Tiri, ya kita juga di sono itu ya udah diajarin keras dari orang tua, ya udah biasa lah gitu. gitu ya. Nah, jadi mengenai culture shock ya bingung aja. Dulu itu pecel lele gitu ya. Pecel lele. Ada makanan pecel lele. Ini apa gitu pecel lele ini? Oh nggak tahu, di sana nggak ada, Pak? Tahu saya ini. Nggak ada di pecel sana. lele ini. Setiap saya lihat di Jakarta itu dulu sampai pecel lele, nasi uduk gitu ya kan, nasi biasa. Ya. Ya, saya nggak tahu tuh, kirain saya pecel lele ini sama kayak di kampung saya. Pecel itu kalau di kampung saya itu dia pakai bumbu kacang. Oh. Nah, ada sayur-sayurannya, Sayuran pecel ya. ada lontongnya, Oke. ada mie maksudnya itu mie yang bihun yang kuning. Ya, ya, Bihun- ya. mie kuning tuh namanya. Ya kan, kalau di tempat saya namanya mie gomak tuh. Mie gomak. Nah, jadi itu dicampur dengan pecel tuh. Hah. Jadi saya bingung, ini pecel yang di sini ini sama nggak dengan kampung saya? Saya coba tuh makan, ternyata pecel lele ini lele ada sambalnya terus ada nasinya. Lele digoreng ya? Iya, pertama saya coba nggak enak. Hmm. Jadi itu makanan kesukaan saya dulu. Itu aja tuh makanan yang saya suka tuh dulu Oh. sampai sekarang. Ya. Itu yang contoh positif tuh. Yang negatif Ya. tadi apa? Enggak. Ya, Yang oh, ada negatif. yang mau mudik, guys. Enggak. Enggak mudik Yang ternyata. negatifnya sih sebenarnya nggak ada sebenarnya Mas Yusuf. Oh, oke. Nggak ada, positif semua ya, positif. Intinya sampai di sini ya banyak perubahan lah. Yang tadinya itu kita nggak tahu, jadi kita tahu. Yang tadinya kita nggak paham dengan orang lain, jadi gini ya. Kalau kata saya kan, dulu mungkin waktu di kampung itu kita itu kayak anak di bawah tempurung, Iya. ya kan? Kita merasa itu kita besar, kita gede. Ke samping, oh udah sempit, kiri kanan depan sempit. Ternyata pas kita keluar Indonesia aja itu luas banget gitu. Oke. Ya kan? Jadi pada saat kita keluar, jadi culture shocknya itu ya yang paling signifikan yang saya rasakan itu ya taunya itu makanan yang enak itu pecel lele. Iya. Jadi mungkin itu aja Mas Yusuf yang dari Oke, saya. Jadi siap. kalau dari semua suku-suku yang di Indonesia dulu yang dipelajarin waktu sekolah itu akhirnya lebih paham lagi. Ya kan? Orang ini begini, yang ini begini, yang itu begitu. Begini. Jadi lebih paham lagi mengenai realita kehidupan. Realita. Oke, Mungkin Pak. itu aja Mas Yusuf. Oke, siap. Terima kasih. Jadi mungkin ada penanda mobilnya mau jalan ya. Kameranya mau jalan. Jadi mungkin yang lebih parah kalau kemarin saya sempat ke Jerman, itu saya sangat culture shock itu dengan Car Free Day yang tadi Pak Cahyo bilang ya. Di sana Car Free Day-nya itu bisa nyebut LG di ini ya di sensor ya. Itu di sana banyak cowok laki-laki pakai pakaian cewek di jalan raya dan itu sangat terbuka, Bang. Itu parah banget. Itu mungkin yang kalau di luar negeri lebih parah lagi ya untuk culture shock. Jadi ini ada Pak RT mungkin belum ya, dari kampung ke sini yang kira-kira kaget beda banget gitu Pak, itu culture shock itu apa Pak, boleh diceritain ya? Yang berbeda dari kampung waktu ke kota, ke Jakarta atau ke Bekasi, boleh? Kalau saya itu kan, tar dulu mobil lewat. Dadah, terima kasih kunjungannya di RT 3. Ada. Masuk konten dia. Apa-apa, masuk konten, ikut di YouTube. Ibu mau di konten? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Oke, siap. Nih, papanya Oke. tinggal sini, tahan ya. Papanya ditahan ya, nggak boleh pulang ya. Iya. 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 Mari. Oh, oke, Pak RT lanjut. Pulang dulu Agatha, suami yang benar itu Ya, anterin dipulangin. Kalau dulu. terjadi apa-apa nanti RT juga tanggung jawab. Ini present center nih. Rangkul gitu. RT itu ikut Nah, senang gitu. loh. Dirangkul biar so Terus. sweet gitu ya. Jangan enaknya aja.
Dia tahu jalannya. Dia udah tahu rumahnya kan? Oh, udah tahu rumahnya. Udah Telat tahu. bang. Tadi abang ini ngakunya dari Holland tau. Dari Holland, ngakunya dari Holland. Oke Pak RT, lanjut Pak RT ceritanya Pak RT. Oke. Kalau Culture shocknya saya Pak RT itu apa nih? aslinya kan Jawa, Mas. Cuman saya itu dari tahun 84 sampai tahun 2000 itu kan di Ambon. Mungkin warga sini pernah dengar kerusuhan Ambon dulu ya? Oh sampean ya ikut ya? Ya, Iya lagi ikut. iya ikut kerusuhan. Kalau di sana itu semuanya pasti ikut. Ikut perang? Ikut Perang. imbasnya, Oh. kena imbasnya maksudnya. Nah, dari di Ambon itu dari tahun 84 sampai tahun 2000. Berarti kan 16 tahun tuh. Nah, 16 tahun itu pas tahun 2000 itu kita pernah dulu ngalamin 1 tahun lebaran 2 kali. Betul. Oh nggak tahu saya. 1 tahun kamu belum lahir berarti. Kamu Dulu masih itu kecil. pernah kita ngalamin lebaran kalau nggak salah tahun 2000 deh. Januari ketemu Desember. Januari ketemu Desember. Oh gitu. Lebaran pertama dulu saya di Ambon. Lebaran pertama. Ya 1 tahun itu kan lebaran 2 kali. Lebaran yang pertama di Ambon, lebaran kedua di Jakarta. Tahun 2000. Saya ke Jakarta itu tahun 2000 tuh ke Jakarta. Tanggal 2 bulan Februari tahun 2000. Nah, ke Jakarta. Nah, kalau kok dibilang ada yang kaget enggak? Oh ya pasti. Apa Pak? Sebab posisinya namanya saya daerah perkebunan, ngelihat kota kayaknya kan wow gitu. Yang kagetnya itu pas di Jakarta itu satu rumah 14 orang, Mas. Satu rumah spesifik Pak, maksudnya luas berapa? Ngontrak. Oh ngontrak. Ya, Kecil. ukuran gede. kontrakan petakan Gus berapa ya? Yang kamar mandi dalam lah standarnya. Tidur luar. Enggak, satu kamar. Satu kamar doang. Kamar itu kita ngontrak 14 bujangan semua. Satu kamar serius. Serius, saya itu tinggal di Kampung Jembatan, RT 3, RW 1, Gang Nurul Yakin 3. Pak Alek tahu tuh, ada saudaranya di situ. Nah, Tadi ngakunya dari Holland dia Pak. Holland. Oh, tadi kalau dia ngaku gitu itu biasanya ada cewek lewat. Nah, kalau perbedaan itu udah pasti ya. Dari mulai lingkungan udah pasti beda. Kaget gitu loh. Kaget. Terus kepedulian masyarakat antara di kampung dan di Jakarta itu kayak sopan santun. Mungkin saya nggak ngomong di kota itu nggak lebih sopan dari di kampung ya. Kalau saya duduk di kampung gini nih, kita duduk di pos ronda nih. Misi Ada orang lewat, itu motornya dimatiin. komentar yang lain oke. Dituntun dulu Tadi Pak sampai bilang ya, sana, Pak, dia baru salaman, ya kan? Oke. Itu standar sopan santun kampung. Saya nggak bilang di Jakarta nggak sopan santunnya gitu, yang nggak seperti itu nggak sopan, bukan ya. Kalau di Jakarta nggak cukup klakson, din, misi din, Pak. oke. Nah, artinya itu perbedaan ya, mungkin itu kekayaan daerah Indonesia gitu kan. Artinya yang di kampung mungkin kalau kok mau langsung lewat udah pasti diomong dong Om. Ya, betul. Tuh anak siapa sih jelonong aja tuh, nggak ada sopan-sopannya, udah pasti itu. Contoh. Oh, ini permisi. Oke, kan? Ini permisi. Contoh, Contoh. ya kan? Itu kalau di kampung berhenti, Berhenti, tuntun ya. berhenti misi Pak. Oke. Apalagi, sorry ya, ada RT di sini, Oke. salaman dulu. Ada warga kita Nur lah contohnya Nur. Itu standar kampung tuh sopan santunnya tuh. Nah, artinya sesuatu yang di kampung itu dan di Jakarta itu kan mungkin berbeda gitu ya. Seandainya mungkin standar di kampung itu diterapkan di Jakarta, dia setiap itu berhenti, dia nggak nyampe tempatnya. Orangnya banyak. Oh iya betul. Nah, kalau di kampung kan ini pos ronda, sono Jauh. sawah, Jauh. ya kan? Hmm. Ke sono baru ketemu orang. Di Jakarta kan enggak. Tiap sudut ketemu orang. Permisi, berhenti lagi, permisi, berhenti lagi. Di Sumatera gitu nggak Pak? Sama berhenti juga. Enggak. Enggak itu gimana? Kayak di Jakarta. Enggak ada motor masalahnya. Itu masalahnya itu. Tapi itu salah satu contoh aja seperti itu. Tapi untuk akhir-akhir ini Mas yang saya sorotin ya. Kalau yang lebih menarik gitu yang saya
ngobrol santai aja deh, Om Yusuf. Kinerja gubernur kita aja sekarang. Bekasi. Menggusur tapi tidak merugikan. Oh, ini siapa? ADM. Jadi Mulyadi. Dedi ya? Mulyadi. Ya. Bang Dedi ya, kayak. Biasanya pemerintah gusur, ya. Gusur itu yang digusur nangis, Om. Kayak. Oh, nangis. Kocar-kacir kemana-mana. Mau di bantaran kali, ini enggak loh. Ini bagus ya? Ya, Digusur tapi dibeliin rumah. ya. Tinggal di bantaran. Oke. Dia emang caranya gubernur kita pilihan gua itu. Oke. Saya orang Jawa, Om, tapi saya milihnya gubernur itu. Oke, Gubernur Jawa Barat. Oke. Gubernur Jawa Barat. Perlu dicontoh ya. Dia gusur tapi nggak merugikan. Oke. Kayak contoh, orang itu tinggal di bantaran kali. Dia ngontrak lagi bangunan orang. Digusur dong. Seandainya kok cuma digusur aja, dia mau tinggal di mana? Ya, gua teman bisa lihat. Kalau di kamu nggak ada ya yang tinggal di bantaran kali ya? Kayaknya nggak ada deh. Oke. Sebab walaupun di bantaran kali juga jarang kayaknya dia. Tapi saya di kampung saya nggak ada sih. Sebab Oke. masih luas sih. Nah, digusur, tapi habis itu ditanya tuh ke stafnya, di sini ada rumah tipe 21. Oke. Dibeliin. Oh. Ya kan? Terus ada lagi tuh, daerah mana yang sering kebanjiran? Sering kebanjiran daerah itu memang sering kebanjiran. Contohnya Klason doang. Nah, itu tuh contohnya. Itu standar sopan santun di kota. Kota Klason ya. Apakah itu nggak sopan? Itu sopan, emang standarnya seperti udah masuk itu. sopan ya, oke. Motor lebih sopan dari orang. Oke. Bang, kalau dia teriak, nggak kedengeran. Oke. Motor banyak yang lewat. Oke. Nah, contoh daerah kebanjiran. Ya nggak? Sering kebanjiran tiap tahun Pak Gubernur. Berapa meter? 1,5 meter. Besok rumahnya saya bikinin panggung, mau tipe panggung? Mau. Loh. Artinya hal-hal seperti itu perlu dicontoh pimpinan daerah yang lain, Om. Betul. Dan itu apa namanya? Sebagai kebanggaan saya sebagai warga Jawa Barat gitu loh, punya pemimpin yang peduli dengan rakyat kecil. Udah ini ya, KTP udah pindah ya? Oh, RT aku. Oh, RT. Sembarangan. Pak Gubernur insentif RT naikin. Tolong insentif naikkan. Pajak ya. Pajak kurangin gitu ya? Insentif RT habis buat kondangan. Bukan pajak dikurangin, pajak jangan dikorupsi. Nah, gitu benar. Kalau pajak Pak Gubernur ini pastilah. Tuh kayak Pajak ini ya, motor ya? Lagi motor, pemutihan daerah Pemutihan ya? diputin. Nah, contoh bantaran Kali Gabus tuh. Gusur semua. Setuju apa? Dipindah. Enggak kok langsung. Biasanya kalau gusur, tahu sendiri kan. Mau gusur, surat pertama, surat kedua, surat ketiga, Satpol PP datang mobil dasar. Ya kan, selama ini enggak. Gubernur datang langsung gusur. Ya. Tapi nggak ada yang teriak-teriak, nggak ada yang nangis. Ke pasar Babelan. Dibilang, orangnya cantik-cantik, pasarnya jelek. Gitu. Nah, semoga besok dibongkar, dibenerin. Pasarnya jelek. Mungkin bisa jadi. udah lama mungkin gitu. Tapi yang saya sering lihat di YouTube, itu channel beliau. Artinya, melakukan gebrakan sesuatu yang saya pelajarin itu, walaupun beliau itu membongkar, kadang marah, memang mungkin sifat beliau seperti itu ya, tegas ya, terus kadang bercanda. Yang saya salut itu nggak membuat orang rugi apabila memang orang itu nggak merugikan orang lain, dan walaupun orang itu merugikan orang lain, contoh tinggal di bantaran kali merugikan orang lain kan. Yang saya salut, digusur tapi masih dicariin rumah, digusur masih cariin tempat tinggal lain. Artinya kalau kalimat yang kita tangkap sering nonton YouTube itu, jangan sampai orang susah kita bikin susah. Itu kalimat itu yang perlu dicontoh. Peyek laris ya itu. Jadi jangan sampai orang susah kita bikin susah. Itu belum giliran tadi ya, kekurangan dia doang udah guys. Jadi kalau kita ngelihat medsos itu, kalau saya lihat yang kira-kira sesuatu yang santai, tapi perlu dicontoh. Kayak kalimat yang paling berkesan itu, jangan sampai orang susah kita bikin susah gara-gara kebijakan kita. Mungkin maksud beliau seperti itu. Contohnya gitu. Terus kalau beliau sering ngasih ke pedagang beli, itu bukan pamer menurut saya. Itu bukan pamer. Artinya beliau pas ketemu memberi, dan nggak mungkin kalau orang semua Jawa Barat yang ketemu dikasih kan nggak. Kayak beli pete, orangnya dimodalin suruh beli kambing. Saya nonton, Mas. Saya tonton semua tuh, silaturahmi ke gurunya gitu. Jadi
yang lebih saya soroti itu kinerja gubernur kita gitu Jawa Barat Iya. gitu. Ini kayaknya tadi Bang Deddy dipuji-puji terus, kayaknya nanti bakal dinaikin gaji RT. Saya doakan jadi presiden Oh, jadi berikutnya presiden. gantiin Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo udah 2 periode. Kalau di presiden kayaknya berat nih. Bang, ini politik bahas. Kayaknya serem ya kalau bahas politik ya. Hah? Lanjut. Kalau politik serem itu kadang-kadang nggak serem, Nggak juga. diserem-seremin. Diserem-seremin ya. Iya, saya enjoy aja jadi ketua KPPS gitu. Ah, Jadi iya. politik di Indonesia nggak ada yang serem. Ya. Cuman dibikin serem. Dibikin serem. Kita sendiri yang bikin Iya. serem sih. Saya sama Mas Yusuf beda pilihan, nggak tanya-tanyaan kan. Jangan sampai. Oh, jangan sampai. Artinya Enggak, jangan sampai. contoh doang guys ya. Jangan sampai Hah? gara-gara beda pilihan silaturahmi tetangga yang udah kita bina puluhan tahun renggang kan bukan gara-gara pilihan kan. Sekarang gini, kemarin saya milih Pak Prabowo, sampean milih Pak Anies. Ganjar. Pak Anies. Oh, Anies. Anies saya kemarin. Ada yang milih Pak Ganjar. Siapa APD? Misalnya ada Anies. Saya sama aja kan. Ya. Tetap aja sekarang karena Pak Ganjar yang Pak Prabowo menang kita jadi warganya Pak Prabowo ya. Pak Prabowo, gubernurnya Deddy Deddy Mulyadi. Kalau Deddy Mulyadi sini mayoritas lah Deddy Mulyadi. Ya, dari Mulyadi. Artinya sesuatu di medsos itu kita nonton yang positif-positif aja sebenarnya. Betul, betul. Jangan gini, karena nggak suka sama beliau terus beliau melakukan apa-apa kita nyinyir. Itu namanya ini Bang apa? Polarisasi. Polarisasi itu tapi itu dipleset-plesetin aja. terbagi ya, terbelah-belah itu polarisasi. Terkotak-kotak betul. Wah ini mah persiapan nih, kampanye presiden. Belum jabat. Iya, betul. Harus tahun. Betul. Baru dilantik. Duluan juga Pak Prabowo dilantiknya. Ya, betul. Udah diplesetin aja. Kalau nggak suka karena mendarah daging susah nggak akan maju. Betul. Saya orang Jawa, beliau orang Sunda, ya kan. Tapi karena saya warga beliau, saya bangga sama beliau. Dan seandainya kalau memang beliau bagus, Yang bagus ini apa namanya? Yang di puncak dibongkar itu loh. oh hiburan, Tempat itu kan benar-benar. Hibikus itu. ya itu dari dulu katakan apa bermasalah, bangun Bermasalah lagi, itu. bermasalah, bangun Betul. lagi. Langsung disikat ya. Bisa gusur. Sama Pak Deddy. Apa kita pencitraan? Bukan, Enggak lah. emang waktunya dia harus digusur. Betul. Harus digusur. Hah? Ukuran Ukuran ini, nggak sesuai. izin bangunnya nggak sesuai. Oh, izin semeter, berapa hektar? jadi bangunnya berapa 2 meter gitu. Ya kayak gitu. Nah itu kan apa kalau memang sesuatu yang baik ya kita akui baik, Nggak betul. kita akui baik. Dan seandainya nanti Dia kayaknya pengen ngepet nih, ngepet ngomong dia. Coba kasih dia. Haus ternyata. Haus. Dia pengen cerita nih. Ini Bang Agatha. Nanti siapin cerita ya. Nanti culture shock-nya Bang Agatha. Ayo. Ya. Bang Agatha. Culture shock Bang Agatha waktu dari kampung ke sini. Bang Agatha aslinya mana? ya itu saya Manado. Oh, Saya dari Manado bukan ya? Manado kan? dari kampung itu Mas, Sulawesi. tanggal 2 bulan Februari tahun 2000. Demi Allah saya bawa duit itu 60.000. Tahun berapa, Pak? Tanggal 2 bulan 2 tahun 2000. 2000 ya? Ya, Iya, 2000. itu naik kereta dari stasiun Kota Arjo masih bayar 14.000 kalau nggak salah. 14.000 turun Jatinegara, habis itu naik Omprengan karena datangnya pagi, Kampung Jembatan, Cakung. Kerja Itu bayar, Pak. Kalau dulu kan zaman dulu yang di kampung bukannya kalau kereta itu yang penting asal masuk stasiun, Oh, itu naik kan nggak bayar kan? karena bisa. saya gedenya nggak di Jawa, jadi cara-cara itu nggak tahu kan. Saya dari Ambon. Oke. Dari Ambon ke Jawa tahun 2000. Terus, nah berarti Lebaran yang Desember itu, yang tahun 2000, Januari saya Lebaran di Ambon, Desember saya Lebaran di Jakarta. Sebab saya Lebaran pertama saya nggak pulang, yang cari cerita tadi di awal tadi. Nah, kerja pertama masang Gibson. Gibson. Enggak. Ya, masang Gibson dulu, masang Gibson. Masang Gibson di daerah Cibubur. Jadi daerah Cibubur terus pulang Kampung Jembatan, daerah Cibubur pulang Kampung Jembatan gitu. Nah, kalau ada istilah sekejam-kejamnya Ibu Tiri lebih kejam dari ibu kota, ya, sekejam-kejamnya Ibu Tiri lebih kejam ibu kota. Kan ada kalimat gitu. Itu saya Betul. ngalamin, Om. Oh gitu.
Dulu saya tuh bikin saluran air nih. Alwijo. Saluran air gini di perumahan Jatinegara Indah, Penggilingan. Oke, penggilingan. Dekat Stasiun Buaran. Depannya tuh candi. Nah, itu saya bikin saluran air tuh. Itu dulu saya borongan. Saya, adik kandung tuh, Yono namanya. Terus mandornya satu, ada tukangnya berapa tuh? Itu baru kerja sampai hari Jumat. Hari Sabtu itu biasanya kalau orang borongan gitu kan dikasih duit tuh. Gajian. Gajian. Mingguan berarti. Mingguan. Itu saya belum sempat ngerasain gajian. Ya, belum sempat ngerasain gajian. Duitnya itu udah dibawa kabur sama mandornya. Itu pas saya datang cuman kayak orang apa ya? Bengong. Itu ngalamin saya demi Allah. Itu mulai kerja di Senin, Om. Kalau orang yang di Jakarta lama itu kan ngalamin kalau ada perumahan pasti ada bedeng. Bedeng warung. Warung nasi kan apalah. Pernah nggak sampean ngalamin belum kenal makan ngutang? Oke, ngutang udah. Ngutang Jadi- di warung ya? Belum makan tuh belum kenal makan ngutang ya. Saya ngalamin tuh. Cuman karena lapar duduk. Terus, Bu makan. Ngepon ya? Kebun. Nah, saya belum kenal sama warung itu. Kata adik saya, kan punya duit mas. Makan aja dulu. Oh, Pas habis makan masih ngomong tuh. Bu, catet. Nah, ibu-ibu kan kaget. Kenal aja belum. ada ya. Kapan baru ya? Nanti bayar enggak? Oh, bayar Bu, nanti Sabtu saya gajian. Nah, cerita yang tadi. Oke. Belum Sabtu pagi, tukang itu udah kabur. Nah itulah. Kalau ada orang bilang sekejam-kejamnya Ibu Tiri itu lebih kejam ibu kota. Ya itu ngalamin saya. Kalau Ibu Tiri kejam-kejamnya masih ngasih makan loh. Dan nggak semua Ibu Tiri itu kejam kan gitu. Sebab saya punya Ibu Tiri sayang loh sama saya. Gitu. Artinya Ibu Tiri kejam itu kan istilah sebenarnya. Nah, itulah kejadian-kejadian yang di Jakarta Om. Nyari kerjaan dulu tahun 2000 tuh nggak mungkin kerja di bangunan terus, akhirnya bikin KTP DKI, terus ngelamar kerja kawasan industri Pulau Gadung jalan kaki, muter. Kalau karena dulu itu, kalau sekarang kan perekonomiannya alhamdulillah Indonesia lambat laun lambat pesat ya. Motor banyak yang punya. Kalau dulu kan masih jarang orang buruh punya motor. Ya. Kenalan di kawasan tuh. Bang, kemana bang? Nyari kerjaan? Ayo. Asal lihat baju putih, celana itu mulai cari kerja aja. Kenal. Nyangsang tuh di... Kalau yang pernah ke kawasan Pulau Gadung, jalan dari rel sampai PTC, sampai Tugas, muter, wah itu lumayan jauh. Kayaknya perumahan PIP nih. Ini masih tanah, dari Bang. ujung sampai ujung deh. Masih tanah di sini berarti. Nah, itu tahun 2000-an tuh akhirnya terima sampai sekarang. Terus saya pakai prinsip. Dulu saya pernah diajarin kalau punya duit sedikit mendingan beli rumah sendiri. Nah, ada program tuh dari kerjaan BPJS dulu. Ngutang BPJS 10 juta buat uang muka, kerja sama Bank BTN. Saya ngambil rumah ini gitu. Jadi kalau kita ngambil perumahan di PIP kok mau bagus, terutama yang RT 3 nih, yang Astra nih, lo salah tempat. Sekarang uang mukanya diutangin, rumah diutangin, cuman suruh bawa Dulu pakai apa ya? materai, Materai ya betul semuanya. sama nabung di BTN 500.000 apa berapa itu? Booking fee. Fee 500.000 sama materai. Ya, betul. Itu yang kita keluar modal tuh. Betul. Itu aja yang 500.000 saya ngutang koperasi FSC. Full ngutang berarti. Full ngutang. Alhamdulillah udah lunas kan gitu. Iya. Bisa ketemu bapak-bapak ada di sini. Dulu ketemu di sini pertama saya nggak manggil Pak Alek, Charles. Oh, Charles. Kok bisa? Charles. Yes. Itu Agak apa? budak-budak dikit saya dulu. X-Men. Charles. Bukan. Dan dulu agak sombong dulu. Emang sekarang enggak? Sampai sekarang. Emang sekarang. Jadi kalau diruntut panjang mah kejadian-kejadian apa tuh panjang. Sampai sekarang ngalamin jadi
KPPS berapa Iya. kali saya di Ini sini. kayaknya kalau Pak RT yang cerita bisa jadi monovlog. Nanti kita ada segmen sendiri monovlognya Pak RT ya. Oh iya. Boleh. Oke. Boleh dikasih kesempatan ke Pak Bang Agatan. Ini udah. Ini Bang, cerita apa namanya? Cerita dikit Bang yang apa? Udah. Kalau Agatha itu nggak puasa tapi belanja takjilnya banyak. Makasih Om. Iya, siap. Terima kasih Pak Agatan. Pernah ngerasain perbedaan ini nggak? Culture shock yang beda gitu di apa namanya? Apaan? Budaya, Khususnya taruh sini kamera. Taruh sini Iya. kamera. Jangan gua lah, Bang. budaya. Gua udah enak nih. Oh, udah ada ya. Serius. Ayo, so. Mau apaan? RW apaan? Bukan UU, Pak. Oh, ya udah. Jadi apa namanya yang dulu kan Abang kan dari Sulawesi ya? Iya. Nah, waktu ke sini ke Pulau Jawa atau ke Bekasi ke Jakarta itu ada yang beda nggak yang signifikan? Pertama Yang beda banget dah. apaan? Tahun 98. Oh, jangan-jangan ikut ngambil TV juga ya? Enggak. Rusuh ya? Enggak. Gua dibilang Cina. Oh, Cina. Iya, sama nyokap. Di depan. Emang mirip Cina? Iya. Mirip ya? Enggak sih. Mirip. Mirip itu siapa sih? Anji itu loh yang band. Anjing. Anji bukan. Ada mirip emang dia mirip anjing dia. Gua enggak. Iya. Kalau dia mirip anjing. Gua di tracking Cina. Ah. Waktu seberang. Oh, chaos banget ya di 98 tuh Oh, iya. yang Cina ini ya? Iya. Waktu itu. Di mana? Tapi waktu itu nyokap sama temennya dia. Oh. Orang Palembang mirip Cina juga. Oke. Iya. Mau ditangkap cuma pas mereka datang di batas 41, nyokap udah bilang babi ngana. Jadi mereka bilang, oh jangan, dia bukan Cina. Apa tuh babi? Babi ngana. Babi ngana tuh? Iya. Oh, babi lu gitu ya? Iya, itu bahasa Manado. Oke. Nah, ada orang bilang itu bukan Cina. Mereka melipir tuh. Jadi kita tuh sahabat. Dari Oh. 99 gue udah kirim tuh. Oh. Enak babi bang. Enak. Kalau Bang ini babi enak. Kalau saya Pak, waduh, larangan. Nah, kalau di kita udah ngeri kalau dari bilang babi. Oh, itu kalau 99 gue udah dikirim tuh Manado tuh. 99 tahun 99 gue dikirim ke Manado karena 98 2000 gue dibalikin lagi kemari. SD, SMP, SMA gue dibalikin lagi ke Manado. Cuma waktu kasus 98 sih memang trauma, cuma takut keulang lagi kan. Cuma emang seperti itu kalau muka sipit aja dibilang Cina, ya serem nggak, juga ya. bukan dia lah. Duluan aja lah Iya. kalau di jalan. Cuma ibaratnya jangan seperti itu menilainya. Cuma kalau seperti ini kasusnya, kalau di Indonesia kan udah banyak nih isu dan sebagainya. Kita kan nggak tahu yang sebenarnya seperti apa. Ya kita serahin ke pemerintah aja. Oke, betul. Kalau yang beda Bang, di sana misalkan makanan atau kebiasaan dari Sulawesi di Di sini sini sebenarnya nggak ada. Kalau Nggak ada di yang- kita itu semuanya sama. yang spesifik beda, misalkan di sana nyembahnya pohon mangga gitu. Nggak ada. Enggak, di sana sini pada semuanya- ke masjid. Enggak Di ada. sana semuanya ada. Oh, ada. Masjid kita hormatin, ada yang ke gereja mah nggak ada yang hormatin yang ke gereja mah. Oke. Tapi perang takjil. Perang takjil aman. Iya. Nggak ada yang kebagian nih. Jadi kita yang habisin. Ada apa Agatha? Kenapa? Spotnya mana? Spot takjil kan mana tadi? Di Prima enak-enak Pak. Prima. Udah kesana belum Pak? Prima yang sini. Sampai Ya? macet loh. 5 gratis 1. Yang di Prima. Iya. Enggak Pak. Cashback beli 5 gratis. Dia ngambil jalur satu jalur. Ya. Kan ngejeselin ya. Cuma emang enak-enak. Iya. Ya, Prima, tapi di sini mahal Prima mah. Ya Di ditawar sini lah Bang, gimana sih? Emang boleh ditawar sih? Boleh, cicipin aja dulu, gak enak. Ya, Buset, dicicipin dulu. Gue cicipin dulu. Ini kurang nih Bu. Iya. 20 lah 4. Dikasih goceng barangnya worth it lah. Trik lah. Kayak di Mangga 2. Mangga 2 kayak gitu, pasar ur apalagi. Mau cerita apa lagi nih Abang? Nggak boleh ya. RUU nih, no. Oh, enggak, kita enggak ngebahas ke sana Bang. Nanti mau ngebahas itu apa nih? Next aja. Ini kan cuman perbedaan budaya aja. Iya. Biasanya.
Perbedaan budaya tergantung orangnya sih sebenarnya. Tergantung orangnya aja. Kalau dia di lingkungannya yang buruk, seperti apa dia buat bertahan? Oke. Kalau dia kurang untuk bertahan nih, Ya. otomatis dia ya brutal. Lah, seperti apa nih? Mau rangkul dia seperti apa? Jadi Kalau aman ada ya. orang nih yang ngerangkul dia bagus ya, dia bagus. Kalau di sini aman ya. Sini walaupun dari ras macam-macam, agama macam-macam aman ya. Kita Aman. aman. Kita aman di sini. Aman. Aman Pak RT. Di sini Aman, Pak. guyupnya aman. Iya, Walaupun dari beda-beda apa? Iya. Aman aja dulu. Iya aman dulu. Biar aman dulu ya. Kasih closingnya tadi kan yang ngebuka kan Pak. Nih, ini ini dia, closing. Oke, sekarang. Hah? Nggak apa-apa sambil Yaudah, kita makan. tungguin. Mau minum aus bang. Ayo Pak, di closing Pak. Tahu nih closing lah. Closing. Ini nih, ini. Yang dari Holland dulu. Apa sih balik? Mau dikasih. Bangkus, closing bangkus. Loh, Papa Mbak. Yo, balik lagi. Pak Bang, kok closing saya lagi? Ya. Saya udah enak nih. Ya. Aduh. Mau lepas nih mic nih. Mau closing apa? Ya, tutup Bang. Konten kita. Jadi, Gimana merdeka gitu. Kodein lah. Oke, konten kali ini kita memang ngebahas culture shock yang memang gimana perbedaan budaya-budaya. Semoga itu cerita-cerita tadi itu menambah apa namanya khasanah ya, kalau dibilang yang khasanah keberagaman yang ada di Indonesia dan makin mempererat persatuan Indonesia. Jadi harapannya dengan perbedaan itu bukannya untuk memecah belah dan masyarakat terpolarisasi menjadi terkotak-kotak gitu ya. Jadi gitu Pak. Perbedaan itu buat kita Tidak. satu aja, buat kita kuat aja. Kalau kita sama ya monoton. Ya, betul. Beda kita bikin satu aja udah. Perbedaan. Loh, dia datangnya belakangan dia. Siapa? Gimana mau dikasih ini? Aduh. Iya, dari Tahu. kemarin juga ini namanya Pak Agil. Pak Agil ini Jelas sudah mau di closing. Iya. Iya. Nggak jelas. Apa-apa, Dikira di-closing dia Ridwan aja. Kamil kali. Next kita konten bareng Bang Agil ya. Abang nih. Bang tutup Bang, silakan Bang. Bahagia. Jangan lupa subscribe gitu. Apa Oke. channelnya? Iya, RT3 punya kita. Oke. Jangan lupa Jangan lupa like, like, comment, comment, Dan and subscribe. subscribe. wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dia kebagian closing doang guys. Oke, Jumpa dulu lah. sampai jumpa lagi kita di konten-konten berikutnya.